sambutan dari Bapak Camat Nurut yang hari ini diwakili Bapak Suharyono SEMM selaku Kasih Kantor Kecamatan ini. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada saat ini kita bersama berkumpul di Balai Desa Gelang. Ya, alhamdulillah bersama kita mengucapkan puji syukur, mudah-mudahan hasil pertemuan kita nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya di masa depan. Yang terhormat Kepala Desa Gelang, Pak Bambang, yang kami hormati tim dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, narasumber Mas Beva beserta Mbak Dewi, yang kami hormati Kepala BPD beserta anggota BPD Desa Gelang, yang kami hormati seluruh pimpinan dan lembaga desa di Desa Gelang, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh, yang kami hormati juga Babinsa dan Babin Kamtibmas, juga yang kami hormati pendamping desa Mbak Lia, kebetulan di Bapak Gelang juga ya. Bapak Ibu yang berbahagia, lapor sampai ngantuk. Dereng ya. Nampung lakukan lawan ya. Nampung dari sarapan. Dereng? Iya. Dari sarapan bilang ini pusatnya kuliner. Kalau langganannya soto daging pinggir Doplangan, ikannya Doplangan. Seneng ya Pak? Bu Marti ya? Ngarepe sego pecel Bu Tuti. Nah, tane rawon apa niku. Ditangani ini. Bapak Ibu, mengenai Kopdes Merah Putih tadi Pak Kades sudah memberikan gambaran secara umum, itu gamblang jelas ya. Tapi saya perlu menanyakan, kira-kira gambaran Anda mengenai koperasi itu apa? Apa identik dengan simpan pinjam gitu? Nah, ini. Apa mek dipinjami? Ya, tidak apa-apa, identik. Tapi nanti akan dijelaskan oleh Dinas Koperasi mungkin ya. Nah, koperasi itu sebenarnya milik perusahaan dan simpan pinjam itu hanyalah sebagian dari unit usaha. Jadi, dengan nanti ketika menjadi anggota koperasi hampir sama persis sama dengan memiliki saham perusahaan. Karena memiliki saham otomatis mendapatkan penghasilan. Kalau di perusahaan namanya dividen, kalau di koperasi namanya SHU. Latar belakang program ini dicetuskan oleh Pak Presiden yang pertama waktu SD dengan kemudian betul bahwa sokok guru perekonomian Indonesia nopo koperasi. Terus kenyataannya apakah koperasi sudah menjadi sokok guru perekonomian? Masih belum. Apa yang salah? Ya, tidak ada yang salah sih ya. Mereka kurang benar berarti. Kemudian yang kedua, di amanah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di penjelasannya sebelum di amandemen dulu penjelasannya bangun usaha yang sesuai dengan pasal 33 itu adalah koperasi. Namun demikian karena persaingan di tingkat global ya, di tingkat global bahwa betapa kuatnya kapitalis ya, yang seakan-akan koperasi itu dikerdilkan karena mulai koperasi maju, masyarakat yang maju, bisnisku piye seperti itu ya. Untuk itu nih Pak Prabowo peduli dengan kondisi ini, akhirnya diputuskan supaya duit itu ekonomi itu bisa berkembang ning desa piye. Kalau yang selama ini sudah ada dana desa 71 triliun per tahun, nah ini untuk Kopdes Merah Putih kalau nanti sudah mampu dan bisa menggandeng bank himbara, plafonnya diharapkan bisa mencapai 400 triliun uang yang beredar di desa. Karena selama ini
uang yang beredar di Indonesia itu 70% di sekitar Jakarta Bapak Ibu. Yang 30% beredar sa Indonesia. Jadi makanya NDW dapat kebagian duit oke. Sing bagian oke para konglomerat ya prayoga pangestu kekayaannya aja 1.000 triliun hampir ya. Belum grup Gudang, belum grup Salim, belum grup Lautuk Uang, terus pokoknya 1% orang kaya itu menguasai 80% perekonomian Indonesia. Lah wong desa piye? Ya kebagian sisanya mau. Berawal dari keinginan seperti itu, makanya ke depan ternyata perekonomian harus dimulai dari perdesaan. Gitu. Makanya dari itu di Asta Cita, misi yang dicetuskan Pak Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 45 nanti itu yang bersentuhan dengan program ini ada 3, yaitu Asta Cita nomor 2 terkait dengan ketahanan pangan, Asta Cita yang nomor 3 terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan, dan Asta Cita yang ke-6 terkait dengan pembangunan dari perdesaan. Nah, ini sudah jelas sekali bahwa memang arahnya ekonomi mengarah ke masyarakat atau ke rakyat gitu. Bapak Ibu, mengenai Kopdes Merah Putih nanti tidak identik dengan simpan pinjam. Justru kalau bisa nanti simpan pinjam di awal-awal jangan jadi usaha utama. Jadi kita lebih memprioritaskan usaha sektor real. Ada 7 gerai usaha. Yang pertama nanti diupayakan bisa mendirikan kantor Kopdes Merah Putih. Lek urung duwe yo boleh disose, lek wis duwe yo malah beneran. Yang kedua gerai sembako. Ya, nanti kita berfungsi semacam sebagai agen ya. Lek iso ndak yang itu kok sudah ada, tapi sebagai agen jadi kita mendapat harga yang lebih murah. Lek iso malah toko-toko nanti kurangi ke gerai sembako Kopdes Merah Putih. Yang ketiga simpan pinjam. Ya tadi walaupun simpan pinjam yang paling udah lirik mawon. Simpan pinjam lirik mawon artinya jangan jadi prioritas dulu di awal-awal. Kemudian yang keempat gerai apotek dan klinik desa, klinik kesehatan desa. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya gudang, pergudangan atau cold storage. Nah, gudang nanti untuk menampung hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan dari penduduk desa ditampung ke pergudangan untuk selanjutnya dikirim ke pihak-pihak yang membutuhkan. Kalau misalkan nanti beras berarti bisa setor ke Bulog gitu ya. Cold storage berarti nanti kalau diperlukan memang hasil-hasil pertanian perikanan membutuhkan ruang pendingin, maka bisa didirikan cold storage. Yang terakhir distribusi. Ya, jadi nanti karena Kopdes Merah Putih membutuhkan pendistribusian barang-barang dan sebagainya, bisa nanti membeli alat transportasi Pak, bisa berupa truk, bisa berupa pickup, ya itu jadi dot Pak ya. Nah nanti fungsinya banyak nih. Kalau untuk pertanian berarti mengangkut hasil pertanian dari Kopdes ke Bulog kalau beras. Kalau sayur nanti dari masyarakat ke cold storage, atau dari cold storage nanti ke grosir di luaran atau ke pasar. Ada tadi udah 7 lah. Di samping 7 usaha yang wajib nanti didirikan, maka desa bisa mendirikan usaha sesuai dengan potensi desa yang ada, kearifan lokal yang ada, dan program pemerintah yang nanti bisa dijalankan. Contohnya misalkan kalau dari 7 itu masih ditambah lagi usaha di bidang perikanan, peternakan, pertanian, monggo. Bahkan kalau di Gelang belum ada wisata desa, silakan dimasukkan nanti sebagai usaha. Boleh wisata desa, wisata kreatif dan sebagainya. Atau usaha lain yang mungkin di desa ini kok kayaknya kalau diupayakan kayak bisa besar, bisa dimasukkan, betul ya? Intinya ini menampung aspirasi dan kreativitas warga Gelang. Terus yang kedua, setelah berdiri nanti sesuai dengan SE Bupati diharapkan minimal ada 500 anggota di Gelang Pak. Jadi piye caranya monggo nanti Pak Lurah diperangkat beserta BPD menggerakkan desa warga desanya melalui RT RW
menjelaskan sosialisasi apa itu koperasi, plus minusnya, nanti seandainya jalan seperti apa, bisa didukung oleh warga nanti bisa sebesar apa, itu nanti perlu narasi yang membangkitkan semangat. Karena semakin besar anggotanya, koperasi akan semakin besar, cepat berkembang. Koperasi adalah unit bisnis yang member base ya, jadi berdasarkan anggota. Tuh. Yang ketiga, saat baru berdiri, tanamkan kewirausahaan kepada pengurus pengawas terutama dan syukur-syukur ke anggota. Jadi walaupun nanti itu banyak program-program pemerintah yang bisa dilakukan oleh Kopdes Merah Putih dan ada privilege atau kemudahan dari pemerintah melalui bank-bank himbara ya dengan pinjaman lunak, tetapi spirit kewirausahaan sebaiknya dikedepankan ya. Karena proses kegagalan dari program-program kemarin ya, entah KUD, entah Kopban, P2K, PPKM, UED dan sebagainya, itu konsep kewirausahaannya masih belum dibangun. KUD dulu memang dimanja dengan program-program pemerintah untuk swasembada pangan ya dan sebagainya. Jadi ketika keadaan berubah, ekonomi berubah, Indonesia reformasi, sehingga IMF menyetok iso koperasi sudah dimanja dan sebagainya, koperasi kelabakan, sehingga KUD kelabakan. Dan pada saat itu terlambat untuk membentuk kewirausahaan di KUD. Hanya beberapa KUD yang bertahan. Kalau di Tulungagung saat ini terbesar KUD Tani Wilis, itu karena jiwa kewirausahaannya besar, sehingga volume usaha 1 tahun bisa hampir 200 miliar, terutama susunya yang maksudnya volume usaha jadi susu yang besar, susu sapi ya. Susunya yang besar. Volume usahanya, bukan susunya, yang besar volume usahanya. Susunya yang besar. Volume usahanya hampir 200 miliar, 185 berapa. Ternyata koperasi kalau di manage dengan serius, dengan kewirausahaan yang tinggi, bisa luar biasa. Yang keempat dan sangat prospektif, jenengan kalau sudah punya bendera koperasi, ini kan nanti berbadan hukum ya, badan usaha yang berbadan hukum. Ibaratnya nanti jenengan kerjasama dengan pihak lain ya, Kopdes desa lain maupun dengan perusahaan swasta manapun. Kalau personil-personil panjenengan ada yang kreatif, bisa luar biasa lagi. Kemudian bisa sama dengan perusahaan apa untuk memasarkan apa, monggo. Kalau simpan pinjam nanti hanya boleh dilakukan, terutama pinjaman hanya oleh anggota. Tapi kalau jual beli, toko dan sebagainya, boleh siapa saja. Jadi jualan nanti produk yang unik, yang mana bukan hanya warga kalangan yang membeli, tapi kalau itu jadi distribusi barang yang warga yang lebih luas, sehingga omsetnya bisa lebih besar lagi. Dan sebagai contoh sukses Bapak Ibu, walaupun Kopban ini banyak yang agak kurang berkembang, tapi ada satu Kopban di Tulungagung ya, di daerah Gondang, itu volume usahanya bisa mencapai 3,5 miliar tahun ini, tahun kemarin tahun 2024, 3,5 miliar. Kopban yang modalnya hanya 50 juta di awal, itu sekarang sudah 3,5 miliar di Gondang, di desa Gondang. Kuncinya sama, pengurusnya memiliki spirit kewirausahaan yang tinggi. Yang kedua, jujur dan kreatif. Yang ketiga itu ada komunikasi yang sangat baik antara pengurus, pengawas dan anggota. Jadi orang kok pokoknya nilai di sini blek, orang pakai kok gaya apa kemampuan membayar itu enggak. Ditanya, dibina, dibimbing, sehingga sampai dengan hari ini bisa menghasilkan 3,5 miliar volume usaha dan SHU-nya 150 jutaan. Jangan ditanya Bapak Ibu, kalau koperasi SHU-nya wis gede, itu nanti anggotanya ya oleh bagian SHU gede, pengurusnya ya oleh SHU, ya oleh apa insentif dari SHU sing gede, pengawas juga. Jadi warganya selaku pemegang saham ya oleh oke. Bayangkan ya, di desa Pujon Kidul Malang dan di desa desa Ponggok Keladan itu ada usaha yang menghasilkan 18 miliar 1 tahun. Nah, seandainya koperasi desa nanti bisa menghasilkan sakmono nih. Ini gambaran awal ya. Gambarannya Pak Menteri Budaya, Menteri Koperasi kan
setidaknya nanti Kopdes itu bisa 1 miliar. Tapi kalau nanti uangnya kreatif iso kayak tadi hujan gitu sama Klaten, walaupun yang sana itu Bumdes ya, tapi Bumdes kan boleh aja 12 miliar, sing 50% dibagi ke anggota, jadi 9 miliar. Kalau anggotanya misalkan 1000 orang, berarti minimal per anggota rata-rata kan 9 juta, betul ya? 9 juta itu dari bagian usaha. Pengurusnya 10% dari 18 miliar, berarti 1,8 pengurus pengawas dibagi yang sini misalkan nanti 8 orang. Anggota juga dapat privilege pendidikan gratis untuk seluruh warganya. Karena itu Bumdes otomatis kan keuntungan untuk pendapatan hasil desa. Tapi kalau Kopdes Merah Putih keuntungan langsung kepada panjenengan, Pak. Beda ya, beda. Jadi kalau Bumdes nanti meningkatkan APBDes, kalau koperasi masuk ke kita, ke anggota ya, anggota termasuk panjenengan semua, termasuk pengurus, termasuk pengawas, itu bedanya. Kalau masalah potensinya luar biasanya tergantung kepada masing-masing pengurus, pengawas dan warganya. Jadi kita harapkan setelah hari ini terbentuk dalam waktu beberapa setidaknya dalam 1 bulan 2 bulan ini ada penambahan jumlah anggota minimal 500 anggota. Kalau sekarang kan 50 kan ini, dalam waktu 1 bulan mudah-mudahan bisa minimal 500. Dan Gilang termasuk penduduk yang terbanyak ketiga di Mundut ya, setelah Mundut dan Pulsari. Nah, ini potensinya lebih besar dari desa saya, Pak. Desa saya kalangan penduduknya ya 3.000-an mungkin, 3.000 berapa. Di sini ada 6.000, ada 6.000. Jadi harusnya anggota 1.000 atau gampang dibandingin di tempat saya. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu, di luar negeri kalau kita mikir Indonesia itu uangnya ya ekonominya Pancasila, uang ini gerakan sosial, itu berarti koperasi ini gede. Ternyata di Eropa, di Amerika itu peran koperasi malah luar biasa. 300 koperasi besar dunia itu yang 80 koperasi itu naik Amerika. Kok malah Amerika? Padahal dia kenal Amerika negara kapitalis. Negara koperasi itu kesugih. Nah ternyata koperasi bisa persis sama dengan perusahaan. Jadi nanti dengan kalau memang kreatif usahanya perusahaan panjenengan koperasi itu usahanya seorang konorino. Ya, itu jadi sebagai gambaran saat ini kenapa kok kita prihatin dan Pak Prabowo juga ingin membangkitkan koperasi itu gini. Eksisten hari ini ya Mas Burhan, di Indonesia itu ada sekitar 128.000 koperasi ya di Indonesia. Kekayaan asetnya sekitar 225 triliun. Itu kalah dengan satu koperasi tani di Jepang namanya koperasi Sino. Satu koperasi di Jepang ngalah nih koperasi sak-negara Indonesia. Namanya Sino, kekayaannya kalau tadi Indonesia 225 juta triliun, kalau Sino itu hampir 700 triliun. Koperasi tani, padahal penduduk Jepang itu kan jauh lebih sedikit dari Indonesia. Kuncinya ternyata memang koperasinya profesional, mengelola dari hulu sampai hilir, dari kalau kebetulan di sana dari mulai bibit, mulai dari pupuk, pengolahan, panen, teknologi hasil panen, penjualan pengolahan hasil pasca panen, semuanya dikelola profesional, termasuk ada simpan pinjam juga ya Pak. Nah, sehingga dalam 1 tahun bisa volume usahanya hampir 800 triliun. Sudah punya cabang di beberapa negara. Contoh, artinya, berarti koperasi ini tidak ecek-ecek ternyata. Betul misalnya. Apakah koperasi Indonesia ini bisa seperti itu? Tergantung kita semuanya. Sebagai sebuah mawon, ternyata koperasi itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, tapi sesuatu yang luar biasa. Itu saja Bapak Ibu, nanti insya Allah untuk secara spesifik koperasi apa, simpan pinjam simpanan pokok simpan wajib pasti kilo nanti bisa dari dinas koperasi ya. Yang jelas kalau simpanan pokok wajib terlalu dikit koperasi ini tidak cepat berkembang. Kalau simpanan wajib pokoknya terlalu besar nanti mungkin bisa memberatkan calon anggota. Kalau reng-rengannya nanti kalau simpanan pokok kurang lebih 50 sampai 100 ribu
dibayarkan satu kali aja ya, semacam uang pendaftaran menjadi anggota koperasi, dan simpan wajibnya ya antar minimal 10.000 ya, 10.000 bisa 15, 20 atau 25. Kalau misalkan 50 memberatkan warga yang lain gitu. Itu sebagai gambaran mawar. Terima kasih dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.